sakhalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia menempuh suatu jalan, yang dia mencari ilmu agama di jalan tersebut, maka akan Allah berikan balasan, sakhalallahu tariqan ilal jannah. Allah akan berikan baginya kemudahan jalan menuju surga. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin yajtami'una fi baydihim yadullah kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa hafathatuhum al-malaikah wa sakarahum bima binas." Nabi kita sallallahu bersabda, tidaklah suatu kaum yang dia berkumpul dari satu rumah, dari masjid-masjid Allah, yang dalam bulan tersebut yaduluna kitab Allah, mereka membaca dan mendengarkan perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa taala, yatadarasuna bainahum, mereka saling mengajarkan, illa kecuali Allah memberikan 4 hal bagi orang yang berada di majelis-majelis ilmu, nasalat alaihim sakinah, Allah akan menurunkan bagian ketenangan. Kita butuh ketenangan, kita di dunia ini banyak masalah yang dihadapi, kita butuh kita mutmainah, tenang, maka salah satunya kita menghadiri majelis-majelis ilmu, kata Nabi SAW. Kemudian wabasyatul rahmah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat, kasih sayangnya kepada orang-orang yang menuntut ilmu di masjid. Kemudian khaffatil humul malaikah, ada malaikat-malaikat Allah yang berkeliling di bumi ketika ada mendapatkan majelis-majelis ilmu, malaikat-malaikat itu turun kemudian mendoakan rahmat dan ampunan bagi orang yang ada di dalamnya. Kemudian disebutkan lagi di antara keutamaannya, wa zakarahumullahu fiman indah, Allah menyebut-nyebut ya, dia di sisi para malaikatnya. Ada seseorang yang mungkin tidak dikenal di dunia, tetapi di kalangan langit, di penduduk langit, kalangan malaikat, dia dikenal karena disebut-sebut oleh Allah, disebabkan karena dia duduk di masjid untuk mendengarkan majelis-majelis ilmu. Bapak-bapak sekalian, hadirin wal hadirat, tema yang akan kita bahas malam hari ini tentang keutamaan ya salat 5 waktu. Jadi salat 5 waktu ini adalah rukun Islam yang kedua setelah kita bersyahadat, berikrar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, karena pentingnya salat 5 waktu ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat ini tidak melalui perantaran Jibril. Berbeda dengan perintah yang lain, puasa Ramadan, zakat, haji dan perintah yang lain melalui perantaran Jibril alaihissalam. Namun salat ini karena pentingnya, maka Rasulullah SAW dipanggil menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha, di langit, di atas langit yang ketujuh, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah salat 5 waktu. Menunjukkan bahwasanya perintah salat ini diberikan Rasulullah di tempat yang paling tinggi, di atas langit. Tidak melalui perantaran Jibril, langsung menghadap Allah. Berbeda dengan perintah-perintah yang lain, Rasulullah menerima perintah di bumi dan melalui perantara Jibril. Ini saja menunjukkan bahwasanya salat ini adalah termasuk sesuatu perkara yang agung dalam agama kita. Bahkan salat ini disebutkan dalam Al-Quran termasuk syiar dan syariatnya para nabi. Semua para nabi dan rasul yang diutus, di antara syariatnya, di antara syiarnya mereka adalah salat. Bukan cuma umat Islam ini yang salat, tapi juga umat-umat terdahulu. Nabi Ibrahim, dalam surat Ibrahim, Allah mengabadikan doanya. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati.
Ya Allah, jadikanlah aku dan anak turunanku muqimah salat, orang yang senantiasa melaksanakan salat. Jadi doa Nabi Ibrahim menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim dan anak keturunannya syariatnya mereka diantaranya melaksanakan salat. Begitu juga disebutkan dalam surat Yunus, Nabi Musa dan Bani Israel diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus, ij'alu buyutakum kiblatan wa aqimus shalah. Jadikanlah rumah kalian sebagai kiblat dan tegakkanlah salat. Nabi Musa bersama saudaranya Nabi Harun bersama dengan kaumnya Bani Israel disuruh untuk melaksanakan salat. Demikian juga disebutkan dalam surat Ali Imran, Nabi Zakaria ketika Allah berfirman, disebutkan isnadatul malaikah, tak kala malaikat menyeru Nabi Zakaria, wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Nabi Zakaria ketika itu dipanggil oleh malaikat dalam keadaan beliau qaimun, berdiri, yusalli, salat di mihrabnya. Nabi Isa alaihissalam dalam surat Maryam berkata, wa ausani bis salati was zakati maduntu hayyan. Tuhanku memberikan wasiat kepadaku. Ini Nabi Isa alaihissalam. Dia mengatakan dalam surat Maryam, Tuhanku mewasiatkan aku untuk salat dan zakat selama aku masih hidup. Nabi Shu'aib juga disebutkan dalam surat Hud ketika kaumnya membantah Nabi Shu'aib. Perkataan kaumnya demikian, ya Shu'aibun, asalatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna. Apakah salatmu yang memerintahkan kamu sehingga kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Menunjukkan bahwasanya Nabi Shu'aib orang yang rajin salat. Demikian juga Nabi kita Muhammad SAW diperintah dalam surat Al-Ankabut, bahkan perintahnya demikian, aqimis salat, tegakkanlah salat, fa inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar, karena salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Berarti salat ini bukan khususan bagi kita umat Islam. Nabi-nabi terdahulu juga, orang-orang terdahulu yang soleh, ibadah mereka, syariat mereka adalah salat. Kemudian di antara keutamaan salat, Rasulullah SAW sebutkan bahwasanya salat ini adalah sesuatu keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dan Tuhannya. Wasilah yang paling bisa mendekatkan kita hamba ini dengan Tuhan kita. Rasulullah SAW bersabda, akrabu ma yakunul abdu bi rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekat seorang hamba dengan Tuhannya ketika dia salat, ketika dia sujud. Inilah ya wasilah yang paling dekat kita antara kita dan Tuhan kita ketika kita sujud. Dekat kita dengan Allah SWT. Maka kata Nabi, faksiru ad-du'a fihi. Perbanyaklah berdoa ketika sujud. Kemudian salat ini juga disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, yang pertama kali akan dihisab di hari kemudian. Ketika kita nanti bangkit dari alam kubur menuju padang mahsyar, ada namanya proses hisab, perhitungan amal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amali as-shalah. Yang pertama kali yang akan dihisab, diperhitungkan amal-amal kita nanti dari kemudian adalah salat. Kemudian kata Nabi, faisa saluhat, kalau salat 5 waktunya kita bagus, aflaha wa anjah, kita akan berbahagia dan selamat. Wa in fasadat, tapi kalau salat 5 waktunya kita rusak, bolong-bolong, terkadang salat terkadang tidak, maka kata Nabi, haba wa hasada, menyesal dan rugi. Jadi sebelum amal-amal kita dihisab, sebelum amal puasa, amal zakat, amal sedekah, amal haji, amal silaturahim, yang pertama kali dihisab, diperhitungkan adalah amal salat. Amal salat kita. Ya, kalau bagus, aflaha wa anja, akan bahagia dan selamat. Kemudian juga di antara
wasiat-wasiat terakhir Nabi kita SAW. Namanya, kalau orang yang sudah mau meninggal, dia biasanya memberikan wasiat kepada orang-orang yang belum meninggal. Apakah ya kerabatnya, anaknya, istrinya, atau yang lainnya. Dia memberikan wasiat dengan sesuatu wasiat yang sangat diinginkan, yang sangat diharapkan wasiat itu akan dijaga dan dilaksanakannya. Maka Nabi ketika mau meninggal dunia, di antara wasiat yang akan diwasiatkan kepada umatnya disebutkan dari hadis yang sahih, Ummu Salamah istri Nabi, dia berkata, kana min akhiri wasiyati Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara akhir dari wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal, as-salah, as-salah. Jaga salat, jaga salat. Ya, Nabi ya menginginkan umatnya jaga salat, jaga salat. Padahal masih banyak ibadah-ibadah lain, puasa, zakat, haji, silaturahim. Tapi ketika Nabi mau meninggal, as-salat, as-salah. Jaga salat, jaga salat. Kemudian di dalam salat ini, jamaah sekalian, terkumpul berbagai macam ibadah yang tidak didapatkan dalam ibadah yang lain. Kalau kita salat 2 rakaat, berarti kita telah melaksanakan berbagai macam ibadah. Pertama, ibadah takbir, membesarkan Allah. Kemudian ibadah qiraatul Quran, membaca Al-Fatihah dan surat yang lainnya. Ibadah ruku, ibadah sujud, ibadah membaca tahmid, memuji Allah, ibadah berdoa, ibadah salawat, ibadah salam, semua terkumpul di dalam satu rangkaian ibadah ini, terkumpul dalam satu ibadah, ibadah salat. Berbeda dengan ibadah lain. Ya, kalau ibadah puasa ya puasa, ibadah zakat ya zakat, ibadah haji ya haji. Tapi ibadah salat, ada ibadah takbir, ada ibadah tahmid, ada ibadah tahlil, ada ibadah membaca Quran, ada ibadah tasbih, ada ibadah ruku, ada ibadah sujud, ada ibadah membaca salawat Nabi, ada ibadah salam. Terkumpul semuanya. Maka keagungan ibadah ya sangatlah agung di sisi agama kita. Makanya ditempatkan pada rukun kedua setelah mengucapkan kalimat syahadat. Kemudian di antara faedah kalau kita berusaha untuk melaksanakan salat, apa faedahnya? Ya, di antara faedahnya adalah salat itu akan menghapuskan dosa dan kesalahan-kesalahan. Kita di dunia ini hidup, ya biasa kita lakukan dosa, Pak. Sengaja atau tidak, terkadang kita melakukan dosa. Maka kita butuh agar Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Di antara caranya kita pelihara salat. Hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Wa qad na'lamu annaka yadiku sadruka. Sungguh wahai Nabi, saya telah mengetahui, kata Allah, sempit dadamu disebabkan jawaban orang-orang musyrikin ketika engkau berdakwah mengajak Islam. Sempit dadamu, ejekan mereka ya kepada kamu, menjadikan sempit dadamu. Maka kata Allah SWT, fasabbih bihamdi rabbika wa qul ma'as sajidin. Bertasbihlah memuji Tuhanmu, sujudlah bersama dengan orang-orang sujud. Jadi salat itu adalah pelipur lara. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, ya, dari Hudzaifah bin Yaman, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khasamahul amru shalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perkara sangat sulit baginya, maka dia melaksanakan salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dalam keadaan dia menghadapi perkara-perkara yang sulit, salat, Pak. Ini sebagai pelipur penyejuk hati kita ketika kita salat. Kemudian salat ini ya, sebagai ciri bagi orang-orang yang menempati surga Firdaus. Jadi surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi di hari kemudian. Surga tertinggi bagi ya kita di hari kemudian. Kita ingin mendapatkan surga Firdaus, surga yang tertinggi. Di antara cirinya Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang mukmin. Ya. Cirinya apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka adalah orang yang selalu khusyuk dalam salatnya. Kemudian ayat-ayat selanjutnya disebutkan walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Orang-orang yang senantiasa menjaga salat-salat 5 waktunya. Ulaika humul warisun. Mereka itu adalah orang-orang yang akan mewarisi alladzina yarisunal firdausah. Mereka akan mewarisi surga Firdaus. Jadi kalau kita ingin mendapatkan surga Firdaus, setelah iman kita, hendaklah kita pelihara salat 5 waktu kita. Salat 5 waktu kita pelihara, agar Allah SWT memberikan kita karunia surga Firdaus. Kemudian salat ini diantara keutamaannya, orang yang salat itu berada dalam jaminan Allah, tanggungan Allah, perlindungan Allah. Man, utamanya salat subuh. Dalam hadis sahih riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, man shallas subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang salat subuh, maka dia berada dalam zimmatullah, perlindungan Allah, jaminan Allah, tanggungan Allah. Seorang hamba yang telah melaksanakan salat subuh, dia hari itu mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijaga dari hal-hal buruk, dijaga dari kejelekan-kejelekan makhluk, termasuk ya pengaruh-pengaruh bisikan setan. Ini diantara keutamaannya. Ya. Tetapi, ya, kalau orang tidak melaksanakan salat, orang melalaikan salat 5 waktu, ancamannya juga sangat besar. Tadi manfaatnya sangat besar, tapi kalau orang tinggalkan, ancamannya sangat besar. Namanya orang, ya, namanya perintah, kapan disuruh oleh Allah, kemudian kita tidak melaksanakannya, maka dosa. Dosa besar. Orang yang meninggalkan salat itu dosa besar. Apa ancamannya? Ya, ancamannya, ya, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mudaththir, terancam dia akan dibakar di neraka sakar, dimasukkan ke dalam neraka sakar, neraka api yang menyala-nyala. Al-Mudaththir, ya, dalam surat Al-Mudaththir disebutkan, ya, ketika sudah masuk semua nanti penduduk neraka, penduduk surga masuk kepada tempatnya. Masing-masing sudah masuk kepada tempatnya. Maka Allah mengizinkan penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka. Silakan tanyakan pada penduduk neraka. Maka diantara pertanyaan penduduk surga kepada penduduk neraka, ma salakakum fi sakar? Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakar? Qalu, maka mereka dengan menyesal mengatakan, lam naku minal musallin. Kami dulu orang-orang yang tidak salat. Kami dulu orang-orang yang tidak salat, menyebabkan kami masuk ke dalam neraka sakar. Surat Al-Mudaththir. Berarti orang yang tidak salat, iya, terancam mendapatkan neraka sakar nanti di hari kemudian. Menyesal dia. Kemudian diantaranya juga orang yang tidak salat, maka
dia akan dipengaruhi oleh setan. Bahkan terkadang orang yang tidak salat itu, setan mudah masuk ke dalam tubuhnya, merasukinya, kerasukan jin. Ya, setan dari kalangan jin. Orang yang tidak salat. Karena salat itu benteng. Kalau orang yang salat, jin berat untuk masuk ke dalam tubuhnya. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan, ma min qaryatin salasatun, tidaklah dalam sebuah kampung ada 3 orang yang hidup di kampung tersebut, laisa fi tuqam fi salat, mereka tidak tegakkan salat di kampung tersebut illa qad istakhwasa alaihim syaitan, kecuali pasti setan akan menguasai mereka. Kita lihat Pak, kalau orang yang tidak salat, pikirannya, tindak tanduknya dikuasai oleh setan. Berbeda dengan orang salat, Allah jamin tanha anil fahsa wal munkar, akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Kalau orang tidak salat akan dikuasai oleh setan. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis sahih, hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Rasulullah SAW bersabda menunjukkan orang yang tidak boleh salat. Hukuman bagi orang yang tidak salat, man lam yuhafiz alaiha, siapa yang tidak menjaga salat-salatnya, ya, laisa lahu fihi burhanun, ya, wa nurun wa najatun, dia nanti dari kemudian tidak punya cahaya, tidak punya bukti keimanan, tidak punya pembela untuk menyelamatkan dia. Kemudian wa yaumil qiyamati, di hari kiamat nanti, ma'a Fir'aun, dikumpulkan dengan Fir'aun, wa Qarun, wa Hamman, dan Ubay bin Khalaf. Ini kata Nabi SAW. Hadis ini hadis yang dihasankan oleh ulama al-hadis. Ya, di hari kiamat nanti orang yang tidak salat dikumpulkan bersama Fir'aun, Hamman, Qarun, dan Ubay bin Khalaf. Dijelaskan oleh ulama tentang mana di sini, ya, mereka 4 orang ini adalah simbol-simbol orang kafir. Orang yang tidak salat disebabkan karena sibuk dengan kepemimpinannya, urus sana urus sini, maka dia akan dikumpulkan dengan Fir'aun, pemimpin yang kafir. Orang yang tidak salat disebabkan karena urusan kantornya, urusan pekerjaannya, dikumpulkan bersama dengan siapa? Hamman, perdana menterinya Fir'aun. Orang yang meninggalkan salat disebabkan karena disibukkan karena hartanya, dikumpulkan bersama Qarun, seorang yang kaya raya yang kafir dulu di zaman Bani Israel, di zaman Firaun. Kemudian orang yang meninggalkan salat disebabkan karena jual belinya, tinggalkan salat, maka dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf, seorang pedagang musyrikin yang kafir. Ini menunjukkan nanti orang yang tidak salat dikumpulkan bersama dengan orang-orang buruk nanti di hari kemudian di neraka, disiksa di neraka. Ya, kemudian orang yang tidak salat, ya, ini termasuk dosa besar. Jangan kita menyangka bahwasanya berzina, minum khamar, berjudi itu hanya dosa. Ya, kalau Allah perintahkan kita berarti wajib. Kalau kita tinggalkan wajib itu berarti berdosa. Bahkan dosa meninggalkan perintah itu lebih besar daripada dosa melaksanakan larangan. Ya, disebutkan oleh para ulama bahwasanya dosa minum khamar, dosa berjudi, dosa riba adalah dosa besar. Tapi kalau dibandingkan dosa meninggalkan salat, lebih banyak dosanya, lebih besar dosanya orang meninggalkan salat. Makanya kalau disuruh pilih, kita ditanya mana yang lebih buruk atau sama-sama berdosa, mana yang lebih berdosa? Orang yang minum khamar, berjudi, riba, tapi dia salat, dengan orang yang tidak minum khamar, tidak berjudi, tidak riba, tapi tidak salat. Mana yang lebih bagus? Yang lebih bagus tadi
dia salat meskipun dia, maksudnya lebih mendingan, bukan lebih bagus ya, lebih mendingan, sama-sama buruk, tapi lebih mendingan dia salat, dia berbuat maksiat daripada dia tidak salat, dia tidak berbuat maksiat. Karena dosa orang yang meninggalkan perintah itu lebih besar daripada dosa orang yang berbuat maksiat. Mana buktinya? Nabi Adam ketika dilarang memakan satu buah di surga, dia memakan, dosa, tetapi Allah menerima ya tobatnya dia. Ya. Tapi iblis ketika diperintah untuk sujud kepada Adam, sujud penghormatan, dia takabur, sombong. Jadi orang yang tidak mau melaksanakan perintah salat, perintah puasa berarti sombong, takabur. Dosanya lebih besar daripada dosa meninggalkan, dosa melaksanakan larangan. Oleh karenanya ya jangan kita sangka bahwasanya meninggalkan salat itu ya tidak berdosa, bahkan dosanya lebih besar daripada dosa besar. Ya, karena inilah perintah yang Allah perintahkan, berarti wajib. Ketika kita meninggalkannya berarti dosa kita. Ya. Jadi inilah Pak, diantara ya keutamaan kita melaksanakan salat. Bahayanya kalau kita ya meninggalkan salat, berbahaya di hari kemudian nanti. Ya pasti kita bagi orang-orang yang meninggalkan salat akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya marilah kita selalu di dunia ini bersabar, ya, bersabar memelihara salat-salat kita. Hidup kita cuma sebentar, tidak lama lagi kita meninggal dunia. Ya, kalau kita tidak melaksanakan perintah Allah diantaranya salat, maka di hari kemudian nanti kita tidak punya cahaya, tidak punya bukti keimanan, tidak ada juga penolong-penolong keselamatan. Ya kita akan menyesal di hari kemudian. Oleh karenanya, karena salat ini perkara yang paling besar, maka satu-satunya ibadah yang tidak pernah gugur. Ya, sejak kita dewasa balik berumur 13 tahun ke atas, maka ibadah ini tidak pernah gugur sampai kita meninggal dunia. Tidak pernah gugur. Ya, sampai kita meninggal dunia. Ya. Beda kalau zakat, kalau kita tidak mampu gugur. Beda kalau haji, kalau kita tidak mampu gugur kewajiban. Tapi salat ini sejak kita dewasa tidak pernah gugur kewajiban. Sampai pun dalam keadaan kita sakit. Sampai pun dalam keadaan kita tidak bisa berdiri. Sampai pun dalam keadaan kita tidak bisa mendapatkan air untuk berwudu. Kita tidak dapat air berwudu, maka disyariatkan kita bertayammum. Atau ada air tapi kita tidak bisa berwudu dengan air karena mungkin sakit, tayammum. Kita tidak bisa berdiri salat, qaidan, salat duduk. Tidak bisa salat duduk, salat berbaring. Kata Nabi, "Shalli qaiman fa in lam tastati fa qaidan." Salatlah berdiri, kalau tidak mampu duduk, fa in lam tastati, kalau tidak mampu lagi baring. Ya, kalau kita dalam keadaan safar diberikan rukhsah lagi, keringanan, bisa kita menjama dan mengkasar salat. Supaya kita tidak ada usul untuk meninggalkan salat. Bahkan dalam keadaan berperang dulu Nabi ketika berperang, mereka Nabi dan para sahabatnya salat, bahkan salatnya salat berjamaah. Namanya salat khauf. Salat ketika menghadapi musuh. Ya, itulah diantaranya menunjukkan bahwasanya sampai umur kita, sampai akhir hayat kita, salat ini tidak pernah gugur kewajibannya kepada kita, meskipun dalam kondisi dan keadaan apapun. Kita cukupkan dulu ya kajian kita. Mungkin kita luaskan dengan tanya jawab Pak. Kita banyak mungkin masalah-masalah agama yang kita masih belum belum terlalu jelas, maka ya silakan Pak kalau ada yang mau ditanyakan, baik masalah yang berhubungan dengan salat atau yang lainnya. Ya, disilakan. Silakan Pak, ada pertanyaan mungkin? Kalau tidak ada saya bertanya.
Ya, silakan. Seperti contoh ruku dan sujud, dia lupa. Jadi ruku dia baca subhana rabbil a'la, ruku dia baca subhana sujud dia baca subhana rabbil azim, ya, tertukar bacaan seperti begitu. Jadi bacaan ruku sudah dijelaskan sama Rasulullah, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Bacaan sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tetapi dia tukar, berarti dia salah. Apakah dia tertukar karena jahil atau karena lupa? Kalau karena jahil tidak perlu dia, ya tetap dia salah saja. Tapi karena kalau dia lupa, maka dia ada kewajiban sujud sahwi. Karena apa? Karena bacaan-bacaan dalam sujud dan bacaan dalam ruku itu hukumnya wajib salat. Ya, yang wajib salat ketika kita lupa, maka kita ada kewajiban kita sujud sahwi. Jadi kita sujud sahwi. Hanya saja kalau kita jadi imam, lebih bagus jangan. Karena nanti ya keliru mau apa? Kenapa dia sujud sahwi? Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, kalau kita sendiri kita demikian. Ya. Susah. Korban, ya. Jadi kata Nabi, kata Allah SWT, fattakullah mastata'tum, bertakwalah kamu semaksimal kemampuanmu. Jadi dalam kitab-kitab fikih tentang taharah disebutkan tentang seseorang yang terluka perban atau digipsul. Apakah dia sudah boleh bertayammum atau masih berwudu? Maka ketika itu dia masih berwudu, dan cara berwudunya diusap sekali saja. Misalkan ini kaki salah satu anggota wudu yang akan dicuci ketika kita berwudu, maka diperban begini, maka cukup kita mengusap sekali. Mengusap itu artinya bukan menyiram, basahkan tangan kita usap. Ya, jadi lewatkan tangan basah kita ini ke atas perban atau gipsun, maka itu mencukupi. Ya. Bukan tayammum. Tayammum itu kecuali dengan syarat kita tidak bisa mendapatkan air atau kita tidak bisa menggunakan air. Ya. Masih kita mendapatkan air, masih kita menggunakan air, maka kita demikian. Ya, kita usap sekali saja, usap, membasahkan tangan, kemudian mengusapkan tangan yang basah di atas perban atau gipsun yang ada. Allah alam bisa. Ya. 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 Jadi Allah berfirman di antara faedah salat, ya, aqimis shalah fa inna salata tanha 'anil fahsal munkar. Tegakkanlah salat karena salat itu akan mencegah kamu dari perbuatan keji dan munkar. Ini ada dua, kita bisa membawa pemahaman. Artinya salat kita itu akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Idealnya orang yang salat itu, kalau salatnya bagus, dia akan berpengaruh kepada perbuatan anggota badannya. Ketika dia melakukan perbuatan munkar, untuk dia ada di hatinya. Untuk apa kamu berzina, minum khamar, sabung ayam? Ya, padahal kamu tadi salat. Apa gunanya salatmu? Jadi selalu ada pertentangan, bertanya-tanya di hatinya. Untuk apa kamu minum khamar? Untuk apa salatmu? Jadi itulah disebutkan bahwasanya seseorang kalau dia salat, yang betul salatnya, khusyuk dalam salatnya, maka akan berpengaruh pada dirinya, ya,
untuk dia meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, pengertian kedua, minimal salatnya itu dia gunakan waktu untuk pergi salatnya, berwudu salat 5 menit, untuk dia tidak gunakan waktu untuk perbuatan keji dan mungkar. Misalkan ada waktu, kalau dia tidak pergi salat di masjid, ya biasanya dia putar lagi ya film-film ini, putar lagi ini, atau dia sibuk dengan mendengarkan lagu-lagu rock yang ini. Tetapi kalau dia semua pergi masjid, berwudu, kemudian salat di masjid, minimal waktunya, karena kita ini punya satu waktu saja. Kalau kita tidak gunakan untuk maksiat, untuk ketaatan, kita gunakan untuk sia-sia atau maksiat, maka minimal kalau dia salat, tidak dia cegah dirinya dari waktunya dari berbuat keji dan mungkar. Adakah orang yang salat sambil minum khamar? Tidak ada. Adakah orang salat sambil berjudi, sabung ayam? Tidak ada. Itu minimal. Artinya, idealnya kalau orang yang salat khusyuk, ya bagus, maka akan berpengaruh kepada hatinya meninggalkan perbuatan maksiat. Atau setidaknya waktu salatnya dia tidak gunakan untuk bermaksiat kepada Allah SWT. Itulah makna firman Allah SWT, tanha anil fasa wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Wallah. Silakan dari ibu-ibu kalau ada pakai kertas. Assalamualaikum. Tadi Ustaz sempat singgung tentang ciri orang yang mendapatkan firdaus. Salah satunya adalah orang yang selalu sholatnya khusyuk. Nah ini tolong jelaskan kepada kami bagaimana yang kita rasakan sehari-hari, bahwa setiap kita sholat kita mungkin bosan dengan level yang panjang dan perasaan-perasaan yang paling banyak lah dialami oleh semua orang mungkin, atau mungkin saya begitu. Nah ini mohon pencerahan bagaimana ini bisa kita nikmati, itu apa yang menjadi ciri orang-orang yang mendapatkan firdausnya. Allazina hum fi salatihim khasyun. Cirinya diantara setelah keimanannya dia khusyuk dalam salatnya. Jadi khusyuk ini adalah intinya atau ruhnya salat. Itulah sebenarnya. Bagaimana kita bisa khusyuk dalam salat? Satu, minimal kita tahu apa arti salat tersebut. Ketika kita baca Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita membaca doa iftitah, kita tahu artinya. Kita baca Al-Fatihah, kita tahu artinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, kita tahu artinya. Bahkan kalau kita tahu bahwasanya setiap hamba dia mengucapkan alhamdulillah, maka Allah membalasnya. Hamadani abdi. Jadi ketika kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah mengatakan hambaku telah memujiku. Ketika kita mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah menjawab asna alayya abdi. Hambaku telah menyanjung aku. Ketika kita mengatakan Maliki yaumiddin, maka Allah menjawab majjalani abdi, hambaku telah memuliakan aku. Ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah SWT, ini bagiku dan ini bagi hambaku. Ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, bagi hambaku apa yang dia minta. Itu dalam hadis disebutkan. Jadi pertama kalau kita mau khusyuk, kita mengerti apa yang kita ucapkan. Karena banyak orang yang salat dia tidak mengerti. Al-Fatihah saya tidak tahu artinya. Ya, apalagi subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Subhana rabbiyal azim, maha suci Allah yang maha agung. Kenapa? Ketika kita sujud, kita letakkan sesuatu yang paling mulia di tubuh kita, itu wajah di tempat telapak kaki. Untuk apa? Mengagungkan Allah, meninggikan Allah. Kemudian kita mengatakan subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhan kami yang maha tinggi. Sementara kita ini rendah, kita rendahkan diri kita kepada Allah SWT. Itu
demikian. Kemudian gerakan kita harus pahami. Apa maksudnya kita demikian? Menyerahkan diri kepada Allah. Apa maksudnya kita demikian? Menunjukkan kita tunduknya kepada Allah. Apa maksudnya kita ruku? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tunduk hanya kepada Allah. Apa tujuan kita sujud? Merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi kita tahu artinya, kita baca, kita tahu maknanya, gerakan kita. Jadi gerakan kita ini kita tahu maknanya. Ya. Yang kedua, sebagian ulama mengatakan bahwasanya kalau mau khusyuk, anggaplah salat itu adalah salat yang terakhir. Salat yang terakhir. Mungkin saya salat Isya sebentar, tidak bisa lagi salat Isya, sudah meninggal dunia. Yang ketiga, jangan terlalu banyak berangan-angan. Itu yang bikin kita. Cita-citanya kita, saya ini mau jadi ini, mau jadi ini, mau jadi ini, saya mau bangun rumah ini, rumahku harus begini. Terlalu banyak angan-angan. Sehingga kita salat sering di. Yang keempat, jadikanlah suasana salat itu sejuk, nyaman. Jangan panas. Makanya sebagian ulama mengatakan bagus kalau masjid ada AC-nya. Sejuk kita. Kapan panas gerah kita ini. Apalagi kalau sudah gerah begini, imam panjang bacanya, sudah mulai kita ham. Ya. Jadi bagus kalau ada AC-nya, masjid dingin, ya ada. Itu. Kemudian anak-anak juga kalau supaya kita juga husu-husu, ya. Kalau yang punya anak-anak ya diarahkan supaya jangan ribut di masjid. Ya. Silakan. Yang itu mungkin yang bisa kita. Jadi utamanya kita harus tahu ya apa yang kita lakukan, gerakan kita apa mananya dan ucapan kita apa mananya, supaya kita meresapi betul bahwasanya kita ini dalam keadaan salat betul-betul merendahkan diri di hadapan Allah yang Maha Agung. Ya. Jam berapa? Masih ada waktu? Ya silakan. Kenapa pertanyaan salat semua? Tidak pernah ada pertanyaan puasa, zakat, haji, pernikahan, perceraian, ya, atau masalah-masalah hutang piutang, masalah jual beli, masalah ini. Silakan Pak. Sebulan sekali saya di sini. Saya sudah ya bicara kalau maunya ada kesempatan lagi cuma sebulan sekali saya di sini. Sembelihan. Yang tersebut belum mati jika dulu dan 90. Apakah 9 tersebut halal? Ini perbedaan mazhab. Sebagian mazhab mengatakan bahwasanya tidak halal kita ini. Tetapi pendapat Raji tetap halal. Tetap halal. Ya, kita menyembelih 2 kali. Misalnya ada kambing atau sapi yang disembelih setelah sudah putus 2 saluran pernapasan dan saluran makanan sudah putus, 2 urat leher nadi yang sudah putus juga, tetapi dia masih berdiri. Ya, masih berdiri, masih jalan. Ya, lama ditunggu. Ya, kita boleh menyembelih lagi. Ya, dan ya sembelihannya sahih dan halal dimakan. Apakah membaca bismillah? Sebaiknya kita membaca bismillah lagi. Ya. Jadi syarat sembilan itu memutuskan 2 urat leher. Di sini 2 saluran pernapasan dan saluran makanan, hulqum dan mar'i disebutkan dalam hadis. Kemudian memutuskan 2 urat leher yang ada di sana. Jadi 4 yang kita putuskan. Ya terkadang ayam demikian, mungkin dia uratnya ke sini, kita potong yang di sini, masih boleh kita double. Sudah tidak ada, kalau tidak ada kita cukupkan. Di sini ada Pak? Tidak ada pertanyaan. Ya kita cukupkan. Subhanakallah bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.